Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will presenting the topic 2, that is frequency distribution. Frequency distribution is a table construct to show how many times a given score occurred. Frekuensi distribusi adalah sebuah tabel yang dibuat untuk menunjukkan berapa kali sebuah skor tertentu itu terjadi. An organized tabulation of the number of individuals located in each category on a scale of measurement. Sebuah tabel yang terorganisir dari jumlah individu yang berada di setiap kategori pada skala pengukuran. The function of constructing a frequency distribution is to give a raw picture of the central tendency of the scores and their variability. Jadi fungsinya frekuensi distribusi adalah untuk memberikan gambaran kasar dari bagian tengah data dari skor dan variabilitas mereka. Some terms or symbols relate to frequency distribution are beberapa istilah atau simbol yang terkait dengan frekuensi distribusi adalah yang pertama, apparent limit. It is the limit of an interval that we can directly see and know. Adalah batas dari interval yang kita dapat langsung lihat dan tahu. Contohnya, di interval 50 sampai 54, the apparent lower limit is apparent limit terendahnya adalah 50 dan apparent limit atasnya adalah 54. Tetapi ketika data tidak dikelompokkan dalam suatu grup interval, jadi mereka disebut individual. Nah, apparent limitnya adalah skornya itu sendiri. Contohnya, dalam skor 25, apparent lower limit atau apparent limit paling bawahnya dan apparent limit paling atasnya adalah skor 25 itu sendiri. Yang kedua ada real limit atau limit asli. It is the actual limit of an interval or a score which extend one half above the apparent upper limit and one half below the lower apparent limit. Real limit adalah batas yang asli dari sebuah interval atau skor, yang mana dalam real limit ini menambahkan setengah ke atas dari apparent limit paling atas dan setengah ke bawah dari apparent limit paling bawah. Contohnya di interval tadi 50 sampai 54, berarti the real lower limit atau limit paling bawah yang real adalah kita kurangi setengahnya, berarti 49,5, dan the real upper limit, limit atas yang asli adalah 54,5, yaitu 54 ditambah setengah. Yang ketiga ada midpoint atau nilai tengah. It is the exact center of an interval, which is found by adding up the apparent lower limit and the apparent lower limit and dividing by 2, yaitu nilai tengah yang pasti dari sebuah interval, yang mana cara menemukannya adalah dengan menambahkan limit bawah dan limit atas lalu dibagi 2.
Yang keempat ada interval size atau biasa disimbolkan dengan huruf I kecil. It is the distance between the real lower limit and the real upper limit, yaitu jarak antara limit bawah dan limit atas. Yang kelima ada range. It is the distance between the highest score and the lowest score. Range adalah jarak antara skor tertinggi dan skor yang terendah. Yang keenam, F. Ini adalah simbol untuk frekuensi. Yang ketujuh ada N. N adalah simbol untuk total dari frekuensi. Atau kita bisa menyimbolkannya dengan sigma F. Sigma itu jumlah, F itu frekuensi. Sama saja. Selanjutnya, constructing a simple frequency distribution atau menyusun sebuah frekuensi distribusi yang simple. Tahap-tahapnya adalah yang pertama, locate the lowest score and the highest score. Menemukan mana skor yang paling bawah dan skor yang paling atas. Yang kedua, make a list of scores from the highest to the lowest in columns. Membuat list skor dari yang paling tinggi ke yang paling rendah di dalam kolom. Lalu yang ketiga, tempatkan tanda penghitungan di sebelah skor. Yang keempat, menemukan frekuensi dari setiap skor. Contohnya di bawah ini ada IQ score yang diberikan di sebuah kelas di sebuah SD. Ada itu 118 sampai 154. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah menemukan skor yang paling rendah dan juga yang paling tinggi. Di sini skor yang paling rendah adalah 118 dan skor yang paling tingginya adalah 157. Lalu kita buat sebuah list dari skor yang paling tinggi maksudnya dari yang paling rendah ke yang paling tinggi ya di gambar ini. Lalu tempatkan tanda penghitungan. Nah, di sini tanda penghitungan bisa dilihat di buku halaman 4 ya, yang atas itu yang kayak pagar-pagaran itu ya, itu tanda penghitungannya. Lalu di sebelahnya lagi ada F atau frekuensinya. Nah, di bagian bawah itu ada sigma F atau jumlah frekuensi. Graphing a frequency distribution into a histogram. Steps in graphing a frequency distribution into a histogram are: lay out an area on a sheet of graph paper, draw a horizontal line as the x-axis, also called the axis score, and put a number of scores at appropriate intervals. Draw a vertical line at the left end of the x-axis as the y-axis, also called the axis frequency, and put numbers indicating frequency. Draw lines parallel to the x-axis at the height of the frequency for each interval and connect the lines to the x-axis by vertical lines to the real limits of the interval. And then give a title. Nah, buat yang pertama, bagaimana kita membuat grafik dari si frekuensi distribution ini ke dalam bentuk histogram. Jadi langkah-langkahnya itu, yang pertama kita bikin tempatnya dulu ya, maksudnya siapin papernya. Terus itu pertama kita gambar garis horizontal. Nah, garis horizontal ini sebagai si X-nya atau si score-nya ini tadi. Dan kita kasih interval buat scoring-nya.
Setelah itu kita gambar garis vertikal di sebelah kiri dari si garis X tadi ini. Jadi ini adalah si garis Y-nya di Y-axis-nya. Nah ini juga ini disebut sebagai frekuensi. Nah terus itu kita juga kasih angka untuk menunjukkan frekuensinya. Setelah itu kita gambar garis yang sejajar sama si frekuensi di setiap interval untuk menghubungkan dari si X dan Y-nya ini tadi. And the last part is just give it a title. And here's the example of a histogram in frequency distribution. Next is grabbing a frequency distribution into a frequency polygon. Steps in grabbing a frequency distribution into frequency polygons are: first one, lay out an area of a sheet of a graph paper. Draw the X and Y axis like in the histogram. Place a point above the midpoint of each interval at the height of the frequency for each interval. Connect the points with straight lines. Connect the extreme points down the baseline at the extreme ends of the distribution, so the curve touches the baseline at the midpoint of adjacent interval. And give it a title. Nah, yang berikutnya adalah membuat grafik dari frequency distribution ke frekuensi polygon. The first step-nya sama seperti yang tadi, kita menyiapkan selembar kertas dan menggambar si X line dan Y line-nya. Nah, dari sini we place, jadi kita menempatkan sebuah titik di atas midpoint dari setiap intervalnya di ini ya, di step interval di tingginya si frekuensinya itu juga. Terus itu tinggal menyambungkan si poin-poin itu tadi pakai garis. Terus itu di extreme points-nya ini kita sambungin ke baseline-nya di titik paling akhir. Jadi curve-nya ini menyentuh baseline di midpoint-nya. Terus tinggal kita kasih judul dan selesai. Ini contoh dari frekuensi polygon tadi itu. Nah, in terms of skewness, the concentration of scores in the distribution, there are three shapes of frequency distributions which commonly occur. They are normal. It happens when the majority of the scores are concentrated at the center of the distribution. Jadi, dalam hal skewness atau konsentrasi dari scores di distribusinya ini, ada 3 bentuk yang biasanya terjadi. Yang pertama itu bentuk normal atau no skew. Jadi di sini itu dia ini terjadi kalau mayoritas dari skornya itu terletak di tengah-tengah distribusi itu. Number 2, positively skewed. It happens when the majority of the scores are concentrated at the lower end of the distribution, so that the tail of the curve goes to the right. Nah, yang kedua itu positively skewed atau skew positif. Nah, skew positif ini terjadi ketika mayoritas dari nilai itu terkonsentrasi di
lower end, di akhir bagian bawah daripada si distribusi ini. Jadi si tailnya itu, ekornya itu lebih membelok ke arah kanan gitu. And the third one is negatively skewed. It happens when the majority of the scores are concentrated at the upper end of the distribution, so that the tail of the curve goes to the left. Nah, kalau buat yang negatif, skew yang negatif ini, dia itu terjadi ketika mayoritas dari nilai itu terkonsentrasi di upper end, di puncak bagian atas, puncak bagian akhir dari si distribusi ini tadi. Jadi ekornya itu lebih ke skew ke arah kiri. Nah, itu tadi. That's all the explanation from this group about frequency distribution. Thank you so much for watching this, and hope you understand what we are talking about here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.